video kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Laju reaksi sendiri itu merupakan berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya jumlah hasil reaksi tiap satu satuan waktu. Jadi P adalah reaksi. P itu mengalami kecepatan pengurangan konsentrasi, sedangkan I itu merupakan hasil reaksi mengalami kecepatan bertambahnya jumlah hasil reaksi. Selanjutnya mengenai rumus laju reaksi dengan rumus V sama dengan negatif delta V per delta T. Kemudian V sama dengan positif delta I per delta T. V sendiri itu merupakan laju reaksi dengan satuan molaritas per waktu. T sendiri itu waktu dengan satuan sekon. Tanda minus menunjukkan zat bereaksi berkurang. Tanda positif menunjukkan zat bereaksi bertambah. Oke, selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada berapa sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ya, faktor yang ada 4. Yang pertama luas permukaan, suhu, konsentrasi, dan katalis. Baik, untuk faktor yang pertama yaitu luas permukaan. Maka jika kita lakukan sebuah percobaan dengan 3 gelas yang berisi air, 3 gelas ini kita masukkan gula merah dan dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Gula A, gula merah utuh, gula B kita campur dengan gula merah berbentuk bulan, dan gula C kita masukkan gula merah berbentuk kepingan atau persegi panjang. Nah, menurut teman-teman, gula merah manakah yang lebih cepat larut pada gelas A, B, atau C? Nah, ternyata hasilnya yaitu gula merah yang berbentuk butiran atau pada gula merah B itu lebih cepat larut dibandingkan gula merah berbentuk yang lain. Oke, selanjutnya bagaimana pengaruh ukuran kepingan zat padat terhadap laju reaksi? Nah, ini contoh ilustrasi dari luas permukaan. Di sebelah kanan ada bentuk serbuk dan di sebelah kiri ada bentuk bongkahan. Yuk kita simak perbedaannya. Nah, kita larutkan serbuk dan bongkahan ke dalam beker berisi air 100 ml. Terlihat pada serbuk lebih cepat bereaksi daripada bongkahan. Selanjutnya untuk gambaran submikroskopik. Nah, kita lihat pada beker B itu lebih cepat bereaksi ketimbang beker A. Oke, faktor yang kedua adalah suhu. Ketika kita memiliki dua panci dengan air yang berbeda. Jadi panci A itu berisi air panas atau air yang telah mendidih, kemudian panci B itu berisi air biasa. Nah, kedua panci tersebut dicampurkan gula dengan bentuk dan ukuran yang sama. Nah, menurut kalian panci manakah yang lebih cepat larut? Ya, benar. Jawabannya adalah panci A atau panci yang berisi air panas. Jadi, bagaimana hubungan antara suhu dengan laju reaksi? Yang selanjutnya temperatur. Nah, yang mana sebelah kanan diberi pemanas dan sebelah kiri tidak. Untuk mengetahui perbedaannya, mari kita simak. Terlihat pada temperatur yang lebih tinggi, waktu bereaksinya lebih cepat, yaitu 45 sekon. Sedangkan pada yang sebelah kiri itu 120 sekon.
Faktor yang selanjutnya yaitu konsentrasi. Konsentrasi ketika kita memiliki dua labu elemer, yaitu keduanya berisi asam klorida dengan konsentrasi yang berbeda. Pada labu elemer A itu memiliki konsentrasi 0,5 molar dan labu B itu memiliki konsentrasi 1 molar. Nah, manakah yang bereaksi lebih cepat, labu elemer A atau labu elemer B? Nah, perlu kita ketahui pada reaksi kimia. Jadi, jika partikelnya itu saling bertemu, maka semakin besar konsentrasinya, maka semakin besar tumbukannya. Oleh karena itu, akan menyebabkan laju reaksinya itu juga akan meningkat. Sama halnya pada ilustrasi di jalan. Mungkin yang mana tabrakan di jalan yang lengkah atau jalannya padat? Ya, pastinya yang jalan padat. Maka konsentrasi yang lebih tinggi itu akan bereaksi lebih cepat pada labu elemer B. Baik, selanjutnya konsentrasi. Di sini sudah tersedia dua buah larutan HI dengan konsentrasi 0,2 molar dan juga konsentrasi 0,05 molar. Bisa dilihat pada larutan HI dengan konsentrasi 0,2 molar itu menghasilkan lebih banyak ion-ion daripada larutan HI dengan konsentrasi 0,05 molar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasinya, maka ion-ion yang terbentuk juga akan semakin banyak, sehingga tumbukan yang terjadi juga akan semakin besar. Selanjutnya, tersedia 3 buah tabung reaksi yang berisi larutan HCl dengan 3 konsentrasi yang berbeda, yaitu 3 molar, 6 molar, dan juga 12 molar. Di situ juga terdapat pita magnesium. Selanjutnya, kita masukkan pita magnesium ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kita lihat perbedaannya. Nah, di situ pada tabung reaksi HCl dengan konsentrasi 12 molar itu lebih cepat bereaksi, pita magnesiumnya lebih cepat menghilang. Sehingga dapat disimpulkan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi, maka pita magnesiumnya lebih cepat menghilang dan akan menghasilkan gelembung. Kemudian reaksi persamaannya bisa kita lihat pada kotak di kolom atas. Teman-teman, kita lanjut faktor yang keempat, yaitu katalis. Nah, tahukah teman-teman, saat kita makan nasi, karbohidrat yang ada pada nasi akan dicerna di lambung dengan bantuan enzim maltase dan air, sehingga memecah maltosa menjadi glukosa. Enzim maltase inilah yang menjadi katalis pada proses pencernaan kita. Jadi, apa itu katalis? Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu, tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri, sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Katalis ini akan mempercepat laju reaksi dengan cara mengurangi energi aktivasi. Ada 2 jenis katalis, katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis berada dalam fase yang sama dengan reaktan. Biasanya, katalis dan reaktan berada dalam satu fase tunggal berwujud cair atau gas. Contohnya, asam sulfat, natrium hidroksida, kalium hidroksida. Sedangkan, pada katalis heterogen, katalis dan reaktannya berada dalam fase yang berbeda. Biasanya, katalis berwujud padat, seperti logam nikel dan platina, yang banyak digunakan dalam industri-industri untuk menghemat biaya produksi. Katalis mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Kondisi ini mengakibatkan tumbukan efektif menjadi lebih sering terjadi.
Nah, berarti semakin banyak katalis, energi aktivasi akan semakin turun dan tumbukan efektif lebih sering terjadi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, katalis sebanding dengan laju reaksi.